Pemirsa, di segmen ulas berita khusus Blora TV kali ini, saya Urip Daryanto akan mengajak Anda semua untuk menapak tilas sebuah perjalanan panjang yang membentuk Kabupaten Blora menjadi seperti hari ini. Lebih dari 30 sosok bupati telah memimpin Blora sejak awal berdirinya pada tahun 1749. Mulai dari Raden Tumenggung Wilotikto, Tumenggung Jayeng Tirtonoto, hingga para pemimpin di era kemerdekaan dan reformasi. Tidak hanya mengenang nama, tetapi juga menghargai jerih payah mereka. Berikut kilas balik sejarah Blora selengkapnya yang kami nukil dari berbagai sumber. Ya pemirsa, Kabupaten Blora tahun 2025 ini akan merayakan tonggak sejarahnya yang ke-276 tahun. Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Haji Arif Rohman, kabupaten ini tidak hanya sekadar mengenang warisan masa lalu, tetapi juga berhasil merangkai kemuliaan yang unggul di masa kini. Blora adalah cerita kita yang terus mengalir. Ya, kalau kita bicara soal Blora yang akan merayakan tonggak bersejarahnya yang ke-276 tahun, rasanya seperti membuka lembaran album kenangan. Kabupaten yang kaya akan aroma jati, kesenian barongan, dan budaya yang kuat ini tentu tidak bisa lepas dari peran para pemimpinnya. Dari masa ke masa, kursi Bupati Blora selalu diduduki oleh tokoh-tokoh yang punya visi dan dedikasi. Mereka adalah para arsitek yang berjasa menata, membangun, dan menjaga semangat Blora. Mulai dari bupati-bupati terdahulu, yang mungkin namanya kita dengar dari cerita kakek nenek, yang telah meletakkan fondasi sejarah Blora yang begitu kokoh, hingga estafet kepemimpinan terus berlanjut. Setiap era kepemimpinan punya tantangan dan prestasinya sendiri. Setiap batu bata pembangunan yang kita lihat hari ini adalah buah dari kerja keras mereka. Dan kini, tongkat estafet itu ada di tangan sosok yang sudah tidak asing lagi, Bupati Arif Rohman. Beliau adalah salah satu dari sederet panjang pemimpin yang kini bertanggung jawab membawa Blora ke babak baru. Di bawah kepemimpinan beliau dan para pendahulunya, satu hal yang selalu ditegaskan, Blora itu kabupaten yang besar, bukan hanya dari luas wilayah, tapi dari akar sejarah yang kuat, semangat masyarakatnya yang pantang menyerah, dan potensinya yang luar biasa. Mengenang para bupati Blora terdahulu hingga yang saat ini menjabat adalah cara kita menghargai perjalanan panjang daerah ini. Mereka semua adalah bagian dari narasi pertumbuhan Blora. Jadi, mari kita teruskan semangat ini. Dengan fondasi yang kokoh dari sejarah dan kepemimpinan yang bersemangat, kita yakin Blora akan terus melangkah menuju masa depan yang gemilang. Blora kita adalah rumah, dan tugas kita bersama untuk menjaganya tetap hangat dan terus berkembang. Perjalanan sejarah yang panjang telah membentuk Kabupaten Blora menjadi wilayah yang kaya akan budaya dan prestasi. Hari jadi yang ditetapkan pada 11 Desember 1749 ini mencerminkan akar yang kuat dalam sejarah Nusantara. Dalam perjalanannya, Blora terus menjaga warisan leluhur sambil berinovasi sehingga mewujudkan prestasi-prestasi yang tampak nyata di berbagai sektor. Semangat guyub rukun nyawiji gumregah yang berarti kebersamaan, kerukunan, menyatu, bersemangat, menjadi pemersatu dan motor penggerak bagi kemajuan Blora. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi membangun daerah. Membentuk wajah Blora hingga mencapai titik ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi dari para pemimpin terdahulu. Tercatat hingga saat ini, setidaknya 30 nama bupati telah memimpin Blora, masing-masing menorehkan jejak dan kontribusi signifikan dalam setiap babak sejarahnya. Inilah daftar nama-nama Bupati Blora yang telah berjasa membentuk wajah Blora dari masa ke masa.
dan menegaskan bahwa Blora adalah kabupaten yang besar, yang tumbuh dari akar sejarah yang kokoh dan terus bersemangat melangkah menuju masa depan yang gemilang. Adalah Tumenggung Wilotikto atau Arya Teja, Bupati Blora yang pertama. Diangkat pada masa Perang Mangkubumi dan menjabat sejak tahun 1749 sampai 1762. Sudah sekian lama masyarakat Blora rindu ziarah ke makam Bupati Blora yang pertama. Bertahun-tahun, di saat mendekati hari jadi kota Blora, senantiasa pemerintah daerah berziarah ke makam para Bupati Blora yang pernah memimpin Blora di masa lalu. Terekam di tahun 2021 dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Blora ke-272 yang lalu, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Blora, Sekda dan jajaran Diskom Info Blora berkunjung ke makam RT Wilotikto. Ya, pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan ziarah di makam Citro Soman di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu 8 Desember 2021. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-272 Kabupaten Blora. Bupati Blora, Haji Arif Rohman, waktu itu memimpin ziarah dan doa serta tabur bunga di salah satu makam yang dipercayai sebagai makam Bupati Blora pertama, yakni Raden Tumenggung Wilotikto, 1749 hingga 1762. Makam Wilotikto berada di komplek makam keluarga Citro Suman, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding. Makam yang dipercaya Bupati pertama Blora ini berada di samping pemakaman keluarga Raden Tumenggung Citro Soman ke-7, yang tidak lain adalah Bupati Tuban, sekaligus mertua dari Raden Tumenggung Wilotikto. Sehingga Bupati Blora pertama merupakan putra menantu Bupati Tuban. Ada yang menarik di area makam-makam keluarga Citro Suman, yakni keberadaan prasasti silsilah bupati. Beberapa Bupati Blora diantaranya masih memiliki hubungan keluarga dengan para Bupati Tuban, sehingga Tuban ini merupakan saudara tua kita yang ada di Blora. Dan inilah mestinya Dinporapa Butpar Kabupaten Blora bisa melakukan kerjasama penggalian arsip silsilah bupati dengan dinas terkait di Kabupaten Tuban agar nantinya bisa terdokumentasi dengan baik sebagai ilmu sejarah lokal. Bupati Blora kedua disebutkan adalah Raden Wilatikta, menjabat tahun 1763 hingga 1767. Dan ada yang menarasikan hanya memimpin sebagian wilayah Blora, Blora Barat. Dan kemudian menyatukan kembali Blora pada tahun 1768 atas perintah Paku Buwana III. RT Tirta Kusoma adalah Bupati Blora keempat yang menjabat dari tahun 1782 hingga 1812. Berikut Bupati Blora yang kelima adalah RT Tirta Negara yang menjabat dari tahun 1823 hingga 1742. Selanjutnya, RT Acakra Negara I menjabat sebagai Bupati Blora ke-6 yang menjabat dari tahun 1842 hingga 1843. Bupati Blora yang ke-7 adalah RT Tirta Negara, menjabat mulai tahun 1843 hingga tahun 1847. RT Nata Wijaya adalah Bupati Blora yang ke-8, di mana menjabat dari tahun 1847 hingga 1857. Disusul, RT Acakra Negara II adalah Bupati Blora yang ke-9, menjabat sejak tahun 1857 hingga 1886. Berikut Bupati Blora yang ke-10, RMT Cakra Negara III, yang menjabat sejak tahun 1886 hingga 1912, kemudian Bupati Blora yang ke-11 adalah RM Said Abdul Qadir Jailani yang menjabat mulai tahun 1912 hingga tahun 1926. Bupati Blora yang ke-12 adalah RM Cakraningrat menjabat mulai tahun 1926 hingga tahun 1938. Disusul Bupati Blora yang ke-13 adalah RM Murjana Jaya Dikda yang menjabat mulai tahun 1938 hingga 1942.
Dan ini Bupati Blora yang ke-14 adalah R.M. Sujana yang menjabat mulai tahun 1942 hingga tahun 1945. Perlu diketahui juga, ada jejak sejarah tentang Bupati Blora tempo dulu. Adalah komplek makam Bupati Blora tempo dulu terletak di Desa Ngadipurwo, Kecamatan Blora. Lokasinya sekitar 7 km ke arah utara kota Blora. Di lokasi ini terdapat 8 makam Bupati tempo dulu yang pernah menjabat di Kabupaten Blora dari tahun 1762 hingga 1925. Untuk mengenang jasa-jasanya, setiap tahun diadakan upacara ziarah yang berkaitan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora pada tanggal 11 Desember. Sejumlah sumber menyebutkan bupati yang dimakamkan di makam Ngadipurwo adalah RT Jayeng Tirtonoto, yaitu Bupati Blora Timur yang memerintah tahun 1762 hingga 1782 pada masa Bupati Kembar, yaitu R. Wilotikto di Blora Barat, tetapi kemudian RT Wilotikto menyerahkan kekuasaannya kepada RT Jayeng Tirtonoto karena RT Wilotikto dipindahkan oleh ayahandanya di Kabupaten Pati. Dengan demikian, sejak saat itu, RT Jayeng Tirtonoto memerintah sepenuhnya di Kabupaten Blora. RT Prawiroyudo, yaitu Bupati Blora yang memerintah pada tahun 1821 hingga 1823. RT Wirto Negoro III, Bupati Blora yang memerintah pada tahun 1823 hingga 1842. Bupati Joyonegoro, putra Bupati Bojonegoro. RMTA Cokro Negoro I, Bupati Blora yang memerintah pada tahun 1842 hanya 7 bulan. RMTA Cokro Negoro, Bupati Blora yang memerintah pada tahun 1857 hingga 1885. RMTA Cokro Negoro III, Bupati Blora yang memerintah pada tahun 1886 hingga 1908. RM Said Abdul Qadir, Bupati Blora yang memerintah pada tahun 1908 hingga 1925. Ini Memori Manis Blora adalah jejak sejarah dalam kepemimpinan pada masa pemerintahan Indonesia. Pemirsa, Blora, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, bukanlah sekadar gugusan peta. Ia adalah sebuah kanvas kaya yang dilukis oleh tinta sejarah dan dihiasi oleh warisan budaya yang mendalam. Di era pemerintahan Indonesia yang dinamis, sosok Bupati Blora memegang peranan kunci, bukan hanya sebagai administrator, melainkan sebagai penjaga memori historis Blora itu sendiri. Kepemimpinan yang manis dan berwibawa ini memiliki misi suci, menjadikan setiap sudut Blora sebagai kenangan yang hidup. Melalui kebijakan yang berpihak pada pelestarian, Bupati telah memastikan bahwa Blora tak akan pernah lupa pada akarnya. Ia menggerakkan upaya revitalisasi situs-situs bersejarah, mulai dari peninggalan era kerajaan hingga jejak-jejak perjuangan kemerdekaan. Bupati Blora memahami bahwa sejarah adalah identitas. Dengan sentuhan yang lembut namun tegas, ia mempromosikan kisah-kisah heroik para leluhur, memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi lokal, seperti barongan Blora yang mistis dan musik tayub yang memikat kepada generasi muda. Narasi pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur kultural yang kuat. Dalam setiap keputusan, seolah ada bisikan dari masa lalu yang mengarahkan. Kebijakan ini mengubah wajah Blora dari sekadar kota kecil menjadi museum terbuka yang hangat dan ramah, tempat di mana wisatawan dan penduduk lokal dapat menyentuh dan merasakan kedalaman sejarah. Kabupaten ini, di bawah arahan sang bupati, bertransformasi menjadi sumber inspirasi, membuktikan bahwa modernitas dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap masa lampau. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan yang penuh cinta ini, Blora bukan hanya bergerak maju, melainkan juga menggenggam erat masa lalunya. Kenangan historis Blora yang begitu kaya, dari rimba jati yang legendaris hingga karya sastrawan ternama, kini terbingkai manis dan abadi berkat peran seorang bupati yang tahu betul bahwa negeri yang besar adalah negeri yang menghargai sejarahnya.
Sebut saja, Mr. Iskandar merupakan Bupati Blora ke-15 yang menjabat sejak tahun 1945 hingga tahun 1948. Ada yang menyebutkan di kenangan historisnya bahwa waktu itu perjuangan kemerdekaan yang terjadi di Blora sangat menarik untuk dikaji. Beberapa catatan, dokumentasi, dan kesaksian menunjukkan bahwa pada era tersebut, rakyat Blora memiliki andil besar dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mr. Iskandar adalah Presiden Landrat, pengadilan negeri pada zaman pemerintah kolonial Blora. Pada masa kemerdekaan, tepatnya di tahun 1945, Mr. Iskandar diangkat menjadi Bupati Blora menggantikan R.M. Sujana. R.M. Sujana menjadi Bupati Blora pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Mr. Iskandar memimpin selama 3 tahun pada 1948. Sebagai Bupati Blora ke-16 adalah R. Wibisono yang menjabat sejak tahun 1948 hingga tahun 1949. Disusul Bupati Blora ke-17 adalah R. Siswadi Jayadigda yang menjabat sejak tahun 1949 hingga 1952. Bupati Blora ke-18 adalah R. Sujono, menjabat mulai tahun 1952 hingga tahun 1957. Berikutnya, R. Sunartio menjadi Bupati Blora yang ke-19 sejak tahun 1957 hingga tahun 1960. Bupati Blora yang ke-20 adalah R. Sukirno Sastro Dimedjo, menjabat mulai tahun 1960 hingga tahun 1967. Beberapa sumber menyebutkan Sukirno Sastro Dimedjo sebagai Bupati Blora masa jabatan 1960, 7 April 1967. Ia lahir pada tanggal 16 Agustus 1917. Dia pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota konstituante dari PNI untuk daerah pemilihan Jawa Tengah. Pada tahun 1960, Sukirno diangkat sebagai Bupati Blora. Ia dianggap sebagai elit lokal Blora. Selama menjabat sebagai Bupati Blora, ia pernah menghadiri acara ceramah berjudul Poros Jakarta Peking di Cepu. Sukirno meninggal dunia pada tanggal 18 April 1993 dan dimakamkan di TPU Jangkang, Jomblang, Candisari, Semarang. Adalah Srinardi menjadi Bupati Blora yang ke-21 dengan masa jabatan mulai tahun 1967 hingga 1973 dari sumber p2k.stekom.acid, ensiklopedia Srinardi. Srinardi adalah seorang perwira menengah TNI yang pernah menjabat sebagai pejabat Bupati Sragen 1973 hingga 1974. Srinardi lahir di Kampung Mageru, Sragen 16 Juli 1923. Dia menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah rakyat selama 5 tahun. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Schakel School selama 4 tahun. Selesai menamatkan pendidikan lanjutan, ia mengikuti pendidikan untuk menjadi seorang amtenar. Selama berkarir di TNI, Srinardi juga mengikuti pendidikan militer. Ia mengikuti pendidikan perwira perawatan atau perwira logistik di Cimahi dan berhasil menamatkannya. Pada tahun 1961, ia bersekolah di Sekolah Komando Kompi di Ngaglang dan lulus. Selain itu juga, dia mengenyam bangku pendidikan lanjutan perwira di Bandung pada tahun 1966. Srinardi meninggal dunia pada 23 April 1974 dan dimakamkan di TPU Kusuma Bakti, Surakarta. Siapa Bupati Blora yang ke-22? Adalah Supadi Yudodarmo yang menjabat sejak tahun 1973 hingga 1979. Hubungan batin dengan Blora masih sangat lekat. Saat memperingati hari jadi ke-273 Kabupaten Blora, dilaksanakan ziarah ke TMP Kusuma Negara, Semaki. Rombongan diterima oleh keluarga almarhum, yakni Her Lambang dan Wuri Utami. Keduanya adalah putra-putri Supadi Yudodarmo mewakili sejumlah saudara lainnya. Putra-putri almarhum Bupati Blora ke-22, Kolonel Infanteri Purnawirawan Supadi Joydodarmo, memberi apresiasi kegiatan tahunan menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora. Seperti diungkapkan Herlambang, dirinya sangat bahagia sekali pemerintah Kabupaten Blora masih memperhatikan pemimpin yang terdahulu yang pernah menjabat di Blora. Pihaknya berharap tradisi semacam ini kedepannya tetap terus berlangsung menghargai pemimpin terdahulu. Tak lupa teriring ucapan doa, semoga Blora semakin maju dan berjaya, di mana hal itu tentu juga harapan dari Bapak Herlambang ketika menjadi Bupati di Blora.
Pembangunan tetap terus berjalan, siapapun pemimpinnya. Hal senada disampaikan oleh Wuri Utami, Putri Supadi Joy Dodarmo. Selamat Hari Jadi Kabupaten Blora, yang ke-273. Semoga semakin maju dan semakin jaya, ungkapnya. Almarhum Bupati Supadi Joy Dodarmo menjabat sebagai Bupati Blora tahun 1973 hingga 1979. Lahir 11 Desember 1923 dan wafat tanggal 13 Juni 1998. Bagi kebanyakan warga Blora, termasuk beberapa di antaranya mungkin masih lekat dengan Bupati Blora yang ke-23 ini, Haji Soemarno SH, yang menjabat sejak tahun 1979 hingga 1989. Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Blora ke-274 ini, sejumlah pejabat Blora melakukan ziarah makam Bupati Blora di makam keluarga Wolodono di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Di lokasi ini adalah makam almarhum Bupati Haji Sumarno Cokro Saputro yang menjabat Bupati Blora tahun 1979 hingga 1989. Rombongan peziarah disambut dengan sukacita oleh putra-putri dan keluarga almarhum Bupati Haji Sumarno Cokro Saputro. Hadim Yahti, mewakili keluarga Bupati Sumarno Cokro Saputro SH, mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan peziarah dari Pemkab Blora. Mewakili keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang datang jauh-jauh dari Blora untuk berziarah ke makam Bapak Sumarno di Temanggung. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semuanya untuk menjalin silaturahmi. Dalam kesempatan itu, Sony, salah satu putra almarhum Bupati Blora, Sumarno, mengaku bersyukur karena Pemkab Blora masih menjalin silaturahmi dengan baik. Kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Blora. Semoga warga Blora semuanya selalu sehat dan tetap bermustika. Selamat Hari Jadi ke-274 Kabupaten Blora. Semangat sesarengan membangun Blora berkelanjutan. Nguri-nguri budaya hingga pelosok desa. Semoga Blora jaya selalu untuk selamanya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tentu masih lekat diingatan para pangreh projo di Blora yang tentu sudah purna tentang Bupati Blora ke-24, yakni Haji Sukardi Harjo Prawiro MBA yang menjabat mulai tahun 1989 hingga 1999. Saat memperingati Hari Jadi, selalu dilakukan ziarah ke TPU Salaman Moyo, Kecamatan Semarang Barat, makam almarhum Bupati Blora ini. Haji Sukardi Harjo Prawiro MBA adalah sosok yang menjabat sebagai Bupati Blora di Jawa Tengah selama 2 periode, dari tahun 1989 hingga 1999. Makam almarhum Haji Sukardi Harjo Prawiro MBA terletak di TPU Salaman Moyo, Kecamatan Semarang Barat. Istri almarhum adalah Kombes Polisi Purnawirawan Hajah Tin Supartini. Bupati Blora yang ke-25 adalah Insinyur Haji Basuki Widodo yang menjabat sejak tahun 1999-2007. Ada yang indah saat malam resepsi Hari Jadi Kabupaten Blora ke-273, Senin tanggal 12 Desember 2022 malam di alun-alun Blora. Menghibur, mengharukan, dan bersejarah. Ada yang menyebut baru kali pertama kegiatan resepsi Hari Jadi Blora dengan hiburan wayang kulit dengan Kidalang Sigit Arianto dihadiri berbagai tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, mantan bupati dan wakil bupati, mantan sekda, serta masyarakat umum. Mantan bupati yang hadir diantaranya Yudi Sancoyo 2007-2010, Joko Nugroho 2010-2015, dan 2016-2021. Wakil Bupati 2000-2025 Haji Subronto Yusuf, almarhum. Wakil Bupati 2010-2015. Ada juga Wakil Bupati 2010-2015 Haji Abu Nafi. Suasana tambah mengharukan ketika acara Bupati Haji Arif Rohman yang didampingi Wakil Bupati Tri Yulia Setiawati menyerahkan potongan tumpeng kepada Yudi Sancoyo dan Haji Joko Nugroho serta Haji Subronto Yusuf dan Abu Nafi.
Semua yang hadir dalam resepsi seperti terhipnotis, suasana jadi hening dan terharu. Semoga rasa kekeluargaan dan kebersamaan malam ini jangan cepat berlalu. Saat seperti itu, saya jadi teringat almarhum Bupati Blora 2000-2005 dan 2006-2007, Haji Basuki Widodo, dan wafat 21 Juli 2007. Jelas mantan Sekda Blora, Bambang Sulistia, Selasa 13 Desember 2022. Dirinya menyempatkan ziarah ke makam umum Giri Mulyo, Patuk Tangsi, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Menurut saya pribadi, beliau adalah sosok pimpinan yang patut diteladani. Ada sikap kepimpinan yang selalu saya ingat dan barangkali bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Di antaranya, almarhum Haji Basuki Widodo dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan menjalankan tugas sehari-hari selalu menerapkan prinsip K3, yaitu K1, komunikasi yang ramah lingkungan, karena dalam setiap memberi sambutan selalu diselipkan jok lucu dan menghibur. Beliau merakyat, tidak membedakan asal-usul kelompok masyarakat dari partai apa, agama apa, dan suku apa. Semua dilayani dengan baik dan tidak berjarak, serta selalu mau mendengar aspirasi suara rakyat. Kalau diundang masyarakat, ketika beliau datang, suka berbagi dan menghibur dengan lagu-lagu suara emasnya. Di jajaran birokrasi, setiap bulan sekali diadakan pertemuan keluarga di antara para pimpinan OPD yang tempatnya bergiliran. Saya masih terngiang-ngiang ketika beliau melantun sebuah lagu pada saat pertemuan di rumah saya, Permata Hatiku, lagu nostalgia yang dinyanyikan almarhum Bruri Marantika kenangnya. Salah satu keputusan menyelesaikan atau menuntaskan pembangunan gelanggang olahraga Goro Mustika yang awal pembangunan dibangun saat era Bupati Haji Soekardi Harjo Prawiro. Sehingga saat ini, Goro Mustika tersebut menjadi tempat yang sangat bermanfaat dan kebanggaan bagi masyarakat Blora. Bahkan dulu ketika era Bupati Yudi Sanjoyo, pernah dimanfaatkan untuk tempat pelantikan serentak pejabat struktural dan fungsional Kabupaten Blora sebanyak lebih dari 1.000 orang pejabat. Basuki Widodo dinilai konsisten dalam menguri-uri budaya yang sudah menjadi tradisi di Kabupaten Blora. Kesenian tayub dan barungan dibina agar menjadi tontonan yang menarik dan menghibur masyarakat tanpa meninggalkan etika. Pemirsa atau publik Blora mungkin tidak pernah lupa dengan ucapan seluruh mantan Bupati Blora yang satu ini. Ngono iku keplok yahtro, ngaprosno wong, dan juk-juk sekar lainnya dari Bupati Blora ke-26 ini. Adalah RM Yudi Sanjoyo yang menjabat Blora sejak tahun 2007-2010, Dr. Andes Raden Mas Yudi Sanjoyo, lahir 30 September 1953, adalah Bupati Blora ke-26 yang menjabat pada periode 2007-2010. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati dari Insinyur Haji Basuki Widodo periode 1999-2005. Ia menggantikan Basuki Widodo sebagai Bupati Blora pada tahun 2007 dikarenakan pada saat itu Basuki Widodo meninggal dunia dikarenakan sakit pada 21 Juli 2007. Dalam Pilkada 2005, pasangan calon nomor urut 1 Insinyur Haji Basuki Widodo dan Dr. Andes Raden Mas Yudi Sanjoyo dari partai pengusung Golkar mendapatkan 233.489 suara sah atau 52,72%. Mengalahkan pasangan calon nomor urut 2 Rubianto dan Bambang Wijanarko SH yang diusung dari Partai PAN, Demokrat, PBB, dan PNIM dengan perolehan 23.769 suara, 5,37%. Pasangan calon nomor urut 3,
Dr. Andes Didik Lukardono dan Haji Mahmudi Ibrahim yang diusung dari Partai PKB dan PPIB dengan perolehan 18.187 suara 4,10%, serta pasangan calon nomor urut 4 Haji Muhammad Hartomi Wibowo dan Insinyur Bambang Susilo diusung Partai PDIP dengan perolehan 167.433 suara 38,81%. Dilantik Gubernur Jateng, Haji Ali Mufis, Yuti Sancoyo resmi menjadi Bupati Blora ke-26, Jumat 14 Desember pagi. Tidak terdengar banyak komentar dengan dilantiknya Ketua Partai Golkar Blora ini menjadi Bupati di Kota Sate. Mantan juru penerangan Jupen di kantor penerangan Puspenmas setempat yang dikenal sumeh dengan siapapun ini diharapkan dapat menciptakan perubahan lebih baik untuk daerahnya. Sejumlah mantan PELK Sekretaris Daerah Sekda juga hadir. Salah satunya adalah H. Raharjo Rasyantono. Dia menaruh harapan besar pada Bupati baru atas kemajuan-kemajuan Blora di segala sektor. Bupati Blora yang ke-27 adalah Joko Nugroho tahun 2010-2015. Letnan Kolonel Inf Purnama Joko Nugroho, lahir 25 Mei 1963, adalah Bupati Blora yang menjabat pada periode 2010-2015 dan 2016-2021. Ia menggantikan RM Yudi Sancoyo. Ia bersama wakilnya Abu Nafi berhasil memenangkan Pilkada Blora 2010 dengan perolehan 243.715 suara, mengalahkan pasangan petahana RM Yudi Sancoyo dan Hestu Bagio Sunjoyo, YES, yang memperoleh 197.277 suara, dan HM Warsid dan Luciana Marianingsi, Wali, yang hanya memperoleh 39.445 suara. Pada tanggal 9 Desember 2015, Joko Nugroho mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Blora bersama wakilnya, Arif Rohman, dan terpilih mengalahkan pasangan Abu Nafidah Dasung dan Kusnanto Sutrisno. Dia dan wakilnya dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah pada 17 Februari 2016 di Semarang. Joko, ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988. Setelah lulus, ia pernah menjabat sebagai Komandan Peleton di Balikpapan, Pasi Intel di Balikpapan, Dansat A Balakpam Pus Intel AD Jakarta, Subbidmil Pusdik Intel Kodiklab Bogor, dan Yon If 113-JS, Bireun, Pabandiak Kumtal Tipprot Espresdam IM Aceh, Katim Gumil Rindam 4-Dip Magelang, Kasiops Rem 072 PKMJ Jakarta, dan Dim 0720 Rembang. Ia juga pernah menjalani pendidikan di Seskoat pada tahun 2005. Ia memutuskan untuk pensiun dini dari dinas militer pada tahun 2010 untuk mengikuti Pilkada Bupati Blora tahun 2010. Meski hanya PJ, sosok Insinyur Ikhwan Sudrajat layak masuk dalam deretan pemimpin di Blora ke-28. Ia menjabat sebagai PJ Bupati Blora sejak 1 September 2015 sampai 16 Februari 2016. Ikhwan Sudrajat ditunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai pelaksana tugas PLT Bupati Blora pada Agustus 2015 lantaran Bupati Joko Nugroho maju dalam pilkada saat itu. Penunjukan Ikhwan Sudrajat bukanlah tanpa alasan. Gubernur berpendapat, Ikhwan Sudrajat pernah menjadi pimpinan delegasi Pemprov Jateng di Blora untuk mengurusi penyertaan modal PI Blok Cepu dengan Pemkab Bojonegoro dan Pemprov Jatim. Pria ini paham masalah migas di Blora. Sebulan kemudian Ikhwan dilantik menjadi penjabat Bupati Blora untuk masa jabatan selama 6 bulan. Pada Februari 2016, Ikhwan meninggalkan jabatannya setelah Gubernur Jateng resmi melantik pasangan Joko Nugroho, Arif Rohman, yang memenangkan pilkada saat itu. Meski hanya berlangsung singkat, kepemimpinan Ikhwan Sudrajat di Blora tidak bisa dipandang sebelah mata. Di awal kepemimpinannya 2015 lalu, Ikhwan segera membuka komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat Blora melalui kegiatan Coffee Morning. Tak hanya itu, Ikhwan pun bersikap tegas kepada para ASN di Blora selama masa kampanye dalam Pilkada Blora 2015 lalu. Dirinya menegaskan sikap netral ASN dalam pilkada tersebut.
Di sisi lain, sejumlah keluhan masyarakat pun tak luput dari perhatiannya. Salah satunya menuntaskan kasus pencemaran yang terjadi di Waduk Bentolo, kawasan Desa Tinapan, Kecamatan Todanan. Pencemaran tersebut membuat perusahaan gula, PT GMM, turun tangan dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Pemirsa, ini Bupati Blora yang menjabat sejak 2021 hingga sekarang. Adalah Dr. Haji Arif Rohman yang menjadi Bupati ke-29 sejak tahun 2021 dan Bupati Blora ke-30 sejak 2025 hingga sekarang. Saat pulang ke Blora, Arif menjadi pasangan Joko Nugroho di Pilkada Rabu tanggal 9 Desember, diusung oleh Nasdem, PKB, Hanura, PPP, dan PKS. Cabub dan Cawabub yang diusung dari Nasdem, PKB, dan Hanura, serta didukung PKS ini unggul 251.189 suara atau 51,08%, sedangkan pasangan Abu Dasum, Cabub dari PDIP dan Gerindra, mendapatkan 205.824 suara, 41,85%, dan Kusnanto Sutrisno, 34.761, 7,07%. Di tahun 2020, Arif Rohman maju pilkada perpasangan dengan Tri Yuli Setiawati. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Blora, Kamis tanggal 21 Januari 2021, mengumumkan penetapan pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 untuk pasangan Arif Rohman Tri Yuli Setiawati. Pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Arif Rohman dan Tri Yuli Setiawati, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari jajaran KPU Blora, institusi terkait, parpol pengusung, Polres dan Kodim Blora. Paslon dari kader Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu juga berterima kasih kepada perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta awak media. Waktu itu, Pilkada Blora diikuti 3 paslon. Urut pertama, 1, Paslon Dwi Astuti-Ningsih Riza Yuda atau ASRI. Urut kedua, 2, Paslon Arif Rohman Tri Yuli Setiawati atau Artis. Dan urut ketiga, 3, Paslon Umi Kulsum Agus Sugianto atau Umat. Karena ada pilkada serentak, jabatan Arif Rohman dan Tri Yuli Setiawati hanya 3,5 tahun, dan Arif maju lagi di Pilkada 2024 berpasangan dengan Hajah Sri Setiorini. Dan saat Komisi Pemilihan Umum KPU Blora telah menyelesaikan rekapitulasi penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora 2024, pasangan calon nomor urut 1, Arif Rohman dan Sri Setiorini, atau ASRI, berhasil meraih kemenangan mutlak atas pasangan nomor urut 2, Abu Nafi dan Andika Adikrisna Gunarjo atau Abdi. Rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan di gedung PKPRI Blora pada Selasa 3 Desember 2024. Komisioner KPU Blora, Ahmad Mustaqim menjelaskan, pasangan calon nomor urut 1, Arif Rohman dan Sri Setiorini, memperoleh 395.827 suara. Sementara itu, untuk pasangan calon nomor urut 2, Abu Nafi dan Andika Adikrisna Gunarjo, ini mendapatkan 76.795 suara. Dengan hasil tersebut, pasangan Arif Rohman Sri Setiorini meraih persentase kemenangan lebih dari 80%. Kalau di persentase, itu untuk paslon 1 sebesar 83,75% dan untuk paslon urut 2 ini 16,25%. Hasil Pilkada Blora 2024, Arif Rohman yang merupakan Bupati Petahana kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Blora. Sementara itu, Sri Setiorini adalah seorang pengusaha dan juga kakak kandung dari Komjen Pol Agus Andrianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Dalam Pilkada Blora 2024, pasangan calon nomor urut 1, Arif Rohman Sri Setiorini atau ASRI, diusung oleh sejumlah partai termasuk Partai Nasdem, Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, PKN, PSI, PBB, dan Gelora. Sementara itu, pasangan calon nomor 2, Abu Nafi Andika Adikrisna atau Abdi, didukung oleh PDIP dan PPP.
Mau tahu siapa sosok Dr. Haji Arif Rohman, MSI? Lahir di Sendang Wungu, Banjarjo, Blora pada tanggal 8 Maret 1980. Putra dari Kiai Haji Ali Mukhdor dan Haja Sulini ini tumbuh dari pendidikan formal mulai SD hingga SMA di Blora, kemudian melanjutkan jenjang sarjana atau S1 di Hubungan Internasional Universitas Darul Bulum Jombang, dan pasca sarjana S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta telah berhasil meraih gelar doktor pada bulan Desember 2024 dari UNES. Sejak SMA, beliau sudah aktif dalam berbagai organisasi seperti OSIS dan Himparisba. Begitu juga ketika kuliah di Jombang, beliau menjadi pengurus di IPNU, mulai dari tingkat kampus hingga wakil ketua umum pimpinan pusat IPNU 2006-2009. Karir pekerjaannya dimulai sebagai tenaga ahli anggota DPR RI 2004-2009, staf khusus Menteri PDT 2009-2014, lalu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2014-2016. Amanah dari masyarakat Blora diemban sebagai wakil bupati periode 2016-2021, kemudian dipercaya menjadi Bupati Blora periode 2021-2025. Saat menjabat sebagai bupati, beliau menghadapi masa sulit ketika program refocusing anggaran pandemi COVID-19. Selain karir pemerintahan, Dr. Arif Rohman juga aktif dalam berbagai organisasi, seperti menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 2016-2021, Wakil Ketua DPW PKB Jateng 2021-2026, dan Ketua IPHI Blora 2021-2026. Beliau juga mengemban amanah kembali sebagai Bupati Blora periode 2025-2030 dan siap menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Sejak dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, segudang prestasi yang membanggakan dari Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman dan yang tetap menjadi ciri khas serta tampaknya akan dilestarikan ke depan adalah cara kepemimpinan beliau Mas Arif dalam memimpin serta membangun Blora selama ini. Beberapa di antaranya, Lembah Manah tak pernah memusuhi siapa saja meski ada orang yang memusuhinya, dan insya Allah akan berkelanjutan secara bersama-sama. Termasuk gaya kepemimpinannya mengutamakan ajakan guyup rukun sesarengan bangun Bloro atau Aku Rukun Bersama-sama Membangun Blora, karena sesungguhnya untuk membangun Blora dengan hasil yang paling baik atau maksimal tidak bisa sendiri, melainkan perlu kebersamaan atau melibatkan banyak pihak. Pemirsa, kita telah menapak tilas jejak sejarah kepemimpinan yang luar biasa di Kabupaten Blora. Dari Raden Tumenggung Wilotikto di tahun 1749, Tumenggung Jayeng Tirtonoto hingga 30 sosok bupati yang menjabat hingga hari ini. Setiap nama adalah mata rantai yang tak terputus. Terima kasih telah menyimak segmen ulas berita khusus Blora TV kali ini. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Tak ada gading yang tak retak. Kalau ada kurang, ada salah, ada khilaf dalam tayangan yang kami nukil dari berbagai sumber ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.